Untuk hari ini kita akan membahas tentang penanganan limbah medis ya dan di fasilitas kesehatan masyarakat. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Suara saya kedengaran? Dengar, Kedengaran, Bu. Bu. Baik, mohon dibantu materi saya. Baik, terima kasih. Kita akan kembali untuk saat ini masih di kewaspadaan standar. Kali ini kita akan membahas tentang pengendalian limbah dan benda tajam rumah sakit. Boleh, next. Slide-nya, ya. Nah, ini tetap ya, kita masih dari program PPI, salah satunya di kewaspadaan standar. Kita kali ini membahas tentang pengendalian lingkungan limbah. Ya, lanjut. Nah, ini penanganan limbah ini merupakan salah satu yang tertuang di dalam kewaspadaan standar ya, yang harus kita kelola dengan baik dan benar. Seperti itu. Limbah ini kalau terhadap kesehatan lingkungan yang bisa menyebabkan infeksi baik itu pada pasien ataupun petugas serta masyarakat di sekitar kita. Ya, apa itu limbah? Limbah adalah bahan sisa dari suatu kegiatan atau produksi yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Jadi limbah itu memang yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau biasa disebut sampah seperti itu ya. Limbah rumah sakit adalah bahan sisa dari suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, jenis-jenis limbah rumah sakit itu berdasarkan yang ada di kegiatan pelayanan kita di rumah sakit, ada itu namanya limbah padat. Limbah padat ini juga bisa dibagi menjadi infeksius dan non-infeksius. Ada juga limbah cair yang bisa juga infeksius dan non-infeksius. Ada limbah tajam juga bisa menjadikan infeksius dan non-infeksius, serta limbah radioaktif. Nah, ini juga semua bisa dikategorikan termasuk limbah infeksius, non-infeksius, dan radioaktif seperti itu. Nah, secara umum limbah ini bisa diklasifikasikan berdasarkan limbah infeksius, non-infeksius, dan limbah radioaktif atau biasa kita sebut limbah B3 seperti itu ya. Jadi yang paling banyak itu limbah itu adalah limbah yang non-infeksius sekitar 85%. Kalau limbah-limbah infeksius itu dia hanya 10% dan sisanya itu adalah limbah B3 atau radioaktif tadi. Lanjut. Slide. Nah, ini dia. Di dalam kitab penanganan limbah ini ada 3 yang harus kita perhatikan. Ada limbah itu di-reuse, bisa digunakan kembali. Ada yang di-reduce dengan kita mengurangi limbahnya. Dan ada yang dilakukan dengan recycle. Ya. Di-reuse itu misalnya contohnya seperti skapel gitu ya, atau alat-alat bedah itu kan kita gunakan kembali, walaupun itu sebenarnya sudah limbah, tapi kita dilakukan penyeterilan kembali. Nah, itu namanya di-reuse. Jadi reduce itu kita mengurangi limbah kita. Nah, kalau recycle ini banyak sekali ya sekarang limbah-limbah kita yang terutama tuh seperti pelabot impus itu sekarang sudah banyak di recycle dan sudah ada sekarang pihak ketiga yang mengelola itu. Mereka buat menjadi seperti piring-piring melamin atau pot bunga atau vas bunga seperti itu ya. Jadi limbah ini ditangani dengan 3 cara atau yang selalu disebut biasanya dia 3R. Jadi di reuse, di reduce atau di recycle ya seperti itu. Jadi kalau dia limbah-limbah infeksius itu biasanya dia itu
Next, nggak apa-apa yang tadi. Lanjut aja. Limbah infeksius tadi itu kita hanya ada sekitar 10% itu di pelayanan kita itu dia kita harus perlakukan dia infeksius dan masuk ke kantong plastik kuning ya, dan ditutup dalam kontainer, dan biasanya itu nanti 3/4 penuh itu kita harus bakar. Nah, kalau kita sekarang rata-rata pihak ketiga ya untuk limbah-limbah infeksius untuk pembakarannya itu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga, atau ada juga yang beberapa rumah sakit mereka melakukan pembakaran sendiri dengan alat inseneratornya mereka sendiri. Nah, kalau yang tadi yang banyak itu limbah non infeksius itu masuk ke kantong hitam. Tetap juga ya kita 3/4 penuh atau 2/3 penuh itu biasanya sudah harus dibuang. Nah, kalau limbah yang radioaktif B3 itu biasanya ini dibuang khusus. Ya, ada penanganan khusus buat ini limbah-limbah B3 ini. Kalau dia limbah cair, biasanya kita next slide-nya. Nah, kategori limbah kita ini di pelayanan kesehatan itu tetap ada yang hazard atau yang infeksi atau yang berbahaya. Biasanya itu dikasih logo ya, yang memberikan logo biasanya orang-orang Kesling itu nanti dikasih. Nah, itu dia biasanya limbah benda tajam ini. Limbah benda tajam ini apa aja? Limbah benda tajam ini biasanya limbah yang mengakibatkan atau yang bisa menyebabkan perlukaan. Ya, misalnya apa? Jarum suntik atau needles ya, atau siring apa tuh bekas jarum suntiknya atau jarumnya seperti itu, atau bekas infus set yang tajam yang kita tancapkan untuk infus, ada scalpel, ada pipet ya, pipet bekas lab itu, ada pisau. Nah, ini atau objek gelas itu juga bisa mengakibatkan perlukan, dan itu termasuk ke kategori limbah benda tajam. Nah, kalau dia limbah infeksius, yaitu adalah limbah yang terkontaminasi dengan cairan tubuh atau darah pasien. Ya, jadi misalnya apa? Sepertinya bekas-bekas kita ganti perban, luka, ya, nah itu termasuk kalau dia ada darah itu kita buang ke limbah infeksius seperti itu. Atau mungkin pasien yang dia dengan perdarahan kita pakaikan pampers ada melena karena dia pupnya berdarah, itu kita masukkan ke dalam limbah infeksius seperti itu. Dan kalau dia limbah non infeksius, dia itu limbah yang tidak terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Contohnya apa? Kertas ya, kertas atau bungkus nasi atau gelas-gelas aqua seperti itu. Nah, itu dia masuk ke limbah non infeksius. Next. Nah, ini dia. Jadi kalau di limbah patologi itu juga termasuk sebenarnya dia itu bisa dinyatakan limbah berbahaya juga ya, infeksius. Dia itu seperti kita suka ada soft tissue atau tumor-tumor yang diambil seperti itu, jaringan ya, jaringan atau cairan tubuh, atau misalnya seperti kalau kita juga ngambil operasi kayak amandelnya itu kan tidak diperiksa ya, jarang ya yang diperiksa, paling mungkin kalau seperti appendix atau soft tissue tumor biasanya kita pemeriksaan patologi, tapi yang tidak dipemeriksa seperti amandel itu biasanya itu juga berbahaya dan itu harus dikelola dengan tepat dan benar. Nah, kalau limbah-limbah farmasi biasanya itu ada yang juga dia yang limbah farmasi itu ada juga yang sitotostik ya, dia ada misalnya apa yang limbah farmasi itu ya, dia seperti obat-obat kemoterapi. Nah, itu seperti itu kita harus lakukan juga penanganan limbahnya seperti itu. Nah, kalau limbah chemical itu atau limbah B3 itu biasanya ya yang regen ya, yang regen atau limbah-limbah B3 yang ada di laboratorium seperti itu, atau cairan desinfektan itu juga bisa itu menjadi limbah B3. Oke, kita next. Nah, ini sudah tadi limbah radioaktif juga sudah, yaitu dari
radiologi bisa, dari yang dari laboratorium itu bisa ya, seperti itu. Cairan-cairan yang bekas-bekas kontaminasi, misalnya pemeriksaan yang ada di objek gelas itu sisa-sisanya itu bisa. Jadi kita ini karena ada di dalamnya itu terkandung regen-regen yang bisa ini, ataupun bisa dengan yang bekas radioterapi seperti itu. Nah, yang non hazard tadi sudah, yang misalnya yang tidak terkontaminasi ya, seperti itu dia yang laboratorium yang tidak terkontaminasi dengan cairan tubuh atau pun darah pasien, seperti itu. Lanjut. Next. Nah, ini dia secara umum. Jadi rumah sakit penghasil limbah itu apa-apa aja ya, sumber-sumber limbah itu di mana saja. Kalau dia di kemoterapi jarum suntiknya itu. Terus coba yang tadi sebelumnya, yang kita masih yang pertama. Suara Bu Linduati hilang ya? Hilang suaranya. Ya, halo, iya. Maaf, ada gangguan kali ya tadi ya. Nah, ini jelas. kalau dia kita lanjut di kemoterapi, limbah-limbah apa saja yang ada di kemoterapi itu, misalnya kalau dia benda tajam itu ada biasanya needle ya, needle atau syringe-nya itu. Nah, di sana itu infusan yang patologi tidak ada ya, seperti itu. Nah, terus ada juga di situ sampah-sampah dia seperti vial, sarung tangan ya yang terkontaminasi dengan sitotoksik, dan yang non hazardnya di situ yaitu yang kertas atau ataupun misalnya pouches seperti itu. Nah, kalau di daerah pemberian vaksin ya biasanya limbahnya dia ada di situ, limbah benda tajam ya seperti jarum suntik. Nah, di situ tidak ada juga limbah patologi, yang ada juga di situ limbahnya yang farmasi ya, misalnya bekas vaksinnya, vialsnya, dan sarung tangan. Nah, ini juga kita harus, kalau dia untuk non hazardnya, dia itu kertas-kertas packing seperti itu. Nah, terus kalau di area lingkungan ya servis itu biasanya ada bekas pecahan gelas ya. Kalau di situ tidak ada juga, di lingkungan itu tidak ada kita temukan limbah patologi ya. Tapi kalau dia untuk chemicalnya atau B3-nya, nah itu dia bisa desinfektannya ya, cairan misalnya, atau cairan-cairan desinfektan yang untuk pembersihan. Nah, ini kalau dia di non hazardnya atau yang non infeksius, kertas-kertas atau bekas packing plastik seperti itu, ada bunga, ada koran, ada majalah ya, limbah-limbah seperti itu. Next. Nah, ini dia kalau di ruang engineering itu, di situ tidak ada limbah benda tajam, tidak ada limbah B3. Yang ada di situ mungkin limbahnya farmasi dan limbah-limbah yang non infeksius tadi ya, seperti itu. Nah, kalau di gizi itu tidak ada di situ limbah benda tajam, limbah infeksius, dan limbah B3. Yang ada yang limbah non infeksius atau biasanya limbah rumah tangga ya, di situ sisa-sisa makanan seperti itu. Next. Nah, ini dia kalau di pemeriksaan ya, di ruang pemeriksaan itu biasanya ada di situ
pasti ada limbah benda tajam. Ini contohnya ada seperti needle, siring yang atau bekas ampulan, patahan ampulan. Nah, kalau yang infeksiusnya mungkin kapas, bekas ngambil darah atau sarung tangan yang terkontaminasi seperti itu. Nah, kalau dia limbah B3-nya yaitu termometer mungkin pecah seperti itu ya, tapi sekarang termometer sudah tidak dianjurkan lagi ya untuk menggunakan yang pakai air raksa ya, sudah tidak dianjurkan lagi. Nah, kalau yang non hazard atau non infeksiusnya banyak kertas, koran atau sarung tangan yang tidak terkontaminasi ataupun masker yang tidak terkontaminasi. Nah, kalau di poli gigi, limbah-limbah apa aja yang ada? Sama, di poli gigi juga semua. Ada limbah benda tajamnya, ada limbah infeksiusnya, ada limbah farmasi atau sitotostiknya, atau dan limbah non-infeksiusnya juga ada di situ. Sama, di home care juga. Kalau kita melakukan home care di rumah pasien-pasien kita, di situ juga ada kita mendapatkan limbah benda tajam. Ya, mungkin pasien home care kita ini adalah pasien yang harus kita lakukan penyuntikan insulin atau mungkin biasa atau streptomisin yang harus kita suntik ke rumahnya. Nah, ada juga di situ limbah infeksiusnya ya, seperti itu. Contohnya ya bekas-bekas sarung tangan kita mungkin pada saat kita melakukan pemeriksaan ataupun melakukan perawatan terhadap pasien home care kita. Mungkin yang kalau untuk B3-nya yaitu termometer yang pecah, dan kalau untuk yang non-infeksiusnya yaitu limbah rumah tangga, seperti itu. Nah, ini dia ada contoh untuk kita memudahkan bagaimana kita bisa memonitoring limbah kita berapa liter, berapa kilo, dan tipenya apa, dari ruangan mana. Nah, ini bisa kita sebagai acuan kita untuk membuat berapa sih hari ini saya menghasilkan limbah, dan limbah apa saja yang paling banyak, seperti itu. Nah, apa dampak limbah infeksius dan benda tajam itu? Pada tahun 2000, injuri limbah benda tajam pada petugas kesehatan mencapai 66.000 hepatitis B. Jadi petugas akibat tertusuk jarum atau limbah atau injuri ya, atau NSI, needle stick injury, itu mengakibatkan petugas kita kena hepatitis B itu sekitar 66.000 ya. Hepatitis B 16.000 dan 200 sampai 5.000 itu terkena oleh HIV, seperti itu ya. Jadi memang kita nggak boleh anggap sepele ya penggunaan atau pengelolaan limbah ini, seperti itu. Nah, ini juga prinsip-prinsip pedoman manajemen limbah ini ada 5. Kita harus lihat prinsipnya. Dia itu sebagai apa? Apakah dia sebagai poluter dia, polusi, atau prekausioner dia, atau prinsipnya seperti apa? Apakah dia sebagai yang kita kerjakan, bagaimana proximity-nya, seperti itu, dan bagaimana informed consent terhadap kita melakukan manajemen limbah itu, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, tabel atau sampel bagaimana kita pengelolaan limbah kita setiap minggu atau setiap hari. Jadi misalnya hari ini di ruangan ini berapa, hari Senin berapa kilo, berapa liter, jenisnya apa, seperti itu. Ini kita buat, biasanya yang melakukan ini adalah Kesling ya, orang Kesling, karena yang mengelola limbah kita itu adalah orang-orang Kesling. Kita PPI hanya berkoordinasi, tetapi kita juga harus melakukan monitoring terhadap bagaimana pengelolaan limbah di tiap unit-unit, seperti itu. Nah, bagaimana strateginya kita dalam pemilihan pemisahan limbah ini ya. Jadi pemisahan limbah, pelayanan kesehatan yang benar adalah menjadi tanggung jawab. Jadi pemilahan limbah ini tidak hanya tanggung jawab Kesling, tidak hanya tanggung jawab PPI, tidak hanya tanggung jawab K3, tetapi kita semua menjadi pemangku tanggung jawab terkait pemisahan atau pemilahan limbah ya. Jadi apapun itu bentuknya yang menghasilkan limbah itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana dia dipilah atau dipisahkan. Menjadi tanggung jawab manajemen fasilitas pelayanan kesehatan untuk meyakinkan bahwa pemisahannya itu sudah benar,
bagaimana transportnya, bagaimana pemusnahannya, apakah sudah benar dan tepat, itu semua harus kita lakukan dan kita lakukan evaluasi. Ini juga menjadi tanggung jawab manajemen. Apakah limbah yang kita kelola itu sudah baik, tepat, dan benar. Pemisahan limbah umum atau non-hazard waste biasanya potensial menyebabkan infeksi, ya. Dan benda tajam itu juga bisa menyebabkan terjadi infeksi pada saat kita melakukan dia atau pemilahan dia ke dalam tempatnya bila tidak dilakukan dengan tepat dan benar. Nah, ini ada juga dia yang sistemnya itu ada 3bin namanya, yaitu non-hazard sampah atau non-sampah non-infeksius atau sampah yang bisa berisiko infeksius, benda tajam. Ya, atau ada juga sampah yang lain, misalnya ya sampah-sampah farmasi tadi atau limbah-limbah sitotok tadi atau limbah patologi tadi. Nah, bagaimana dengan penyimpanan limbah di area medikal? Limbah hazard atau yang infeksius berasal dari area manajemen sebaiknya disimpan di ruang utility, ya. Jadi jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan kita limbahnya itu kita simpan dulu. Misalnya limbah kita itu diangkat nanti berapa kali seminggu oleh pihak ketiga. Nah, ini kita harus dilakukan penyimpanannya ya dengan baik dan benar seperti itu. Jika kita tidak mempunyai ruangan yang utility, tidak ada limbah pada tempatkan, maka kita harus jauhkan dari akses umum seperti itu. Jadi pada saat kita misalnya di tempat itu kita tidak memiliki area tempat penyimpanan limbah sebelum diangkut, ya kita sebaiknya jauhkan yang agak jauh dari area pasien seperti itu. Dan kontainer penyimpanan untuk limbah infeksius sebaiknya diberi label dan tertutup. Ya, saya harap semua di tempat kita juga sudah ada labelnya ya, infeksius. Biasanya langsung dikasih logo hazard itu sama orang Kesling. Nah, bagaimana dengan transportasi limbah? Transportasi limbah sebaiknya pada waktu kegiatan kurang sibuk jika memungkinkan. Jadi maksudnya gini, kita mengangkut limbah itu jangan lagi jam besuk, jangan lagi jam padat pengunjung atau lagi jam sibuk kerja. Ya, jadi buatlah jadwal berapa kali sehari, 2 atau 3 kali. Jadi kalau dia 3 kali sehari mungkin dinas pagi, dinas sore, dan dinas malam. Nah, ini diangkutnya jam berapa? Kalau yang dinas pagi diambil jam 6, kalau yang dinas siang diambil jam 2, yang dinas sore diambil jam 6 sore. Itu dibuat dan dituangkan di dalam SPO seperti itu. Tata rute untuk mencegah terpapar kepada staf dan pasien meminimalkan melalui area perawatan pasien dan area bersih. Jadi rutenya juga ya kita harus buat, jangan melalui koridor yang bersih atau area yang selalu dilewatin oleh pasien atau pengunjung. Jadi kita kasih jalannya atau rute yang dilalui oleh pengangkut limbah tersebut. Jadi ini dia. Jadi kalau memang memungkinkan, ya kita memang harus pisahkan. Jangan sampai pada saat petugas kita mengangkat limbah itu, mengangkut limbah, kita berpapasan dengan pasien atau petugas ataupun pengunjung pada saat datang ke rumah sakit. Petugas yang mengangkut limbah harus menggunakan APD yang lengkap ya. Jadi dia harus sarung tangannya itu juga harus yang kuat, sarung tangan yang rumah tangga biasanya yang kita kasih karena memang dia lebih tebal dan lebih kuat. Nah, sepatunya juga kita kasih dia sepatu boot yang tebal atau yang tahan tusukan, tahan air seperti itu ya, dan menggunakan masker. Pengangkut limbah infeksius dan non-infeksius sebaiknya terpisah. Jadi limbah yang infeksius tidak boleh diangkut oleh pengangkut limbah yang non-infeksius. Mereka harus pisah. Jadi karena alurnya infeksius dengan infeksius juga kan beda. Yang limbah infeksius disimpan di mana, yang non-infeksius biasanya disimpan di mana. Jadi itu tidak boleh kita gabung. Nah, troli transportasi limbah yang non-infeksius biasanya dicat. Terserah mau warna merah boleh, atau mau warna biru boleh, atau mau warna hijau atau warna hitam boleh, tapi tetap dikasih stiker yaitu non hazard atau non infeksius atau tidak berbahaya.
Kalau yang limbah infeksius biasanya dikasih label infeksius, limbah dengan hazard atau limbah infeksius. Nah, itu biasanya dikasih ya warna kuning ya. Sampai saat ini kita lihat rata-rata limbah tempat limbah infeksius itu adalah limbah tempatnya warna kuning. Limbah infeksius lainnya misalnya diangkut terpisah dari infeksius lain yang jika lokasi boxnya agak jauh pusat penyimpanannya. Jadi limbah benda tajam itu juga kita harus perlakukan dengan benar dia ya. Jadi jangan juga diangkut dengan barang dengan plastik itu, limbah benda tajamnya itu seperti itu. Penggunaan peluncuran limbah di pelayanan kesehatan tidak direkomendasikan. Maksudnya peluncurannya itu dituang seperti ini ya. Jadi limbahnya itu diambil, dibuka tutup sampahnya atau tempatnya dituang seperti ini. Itu tidak boleh. Pada saat dia menuang seperti ini kita takutkan dia bisa terjadi airborne ya, infeksi uap-uap yang dari limbah itu akan mengakibatkan airborne seperti itu. Nah, bagaimana fasilitas penyimpanan limbah pelayanan kesehatan? Dia harus, yang kita perhatikan harus tertutup rapat. Jadi tempatnya itu harus tertutup rapat, ada drainasenya, lantainya itu harus mudah dibersihkan dan harus dilakukan desinfeksi. Jadi setiap limbah kita diangkut semua untuk dilakukan pemusnahan itu harus kita bersihkan, kita sikat rapi bersih semua, didesinfeksi kembali. Limbah infeksius dan non-infeksius itu dipisahkan tempatnya. Biasanya kalau limbah non-infeksius itu dia langsung ke TPS ya, karena dia limbah umum, dia biasanya langsung dibuang ke TPS. Nah, kalau dia yang limbah infeksius, biasanya ada tempat kita penyimpanan seperti itu. Harus ada sumber air ya, sebaiknya ada sumber air di dalam penyimpanan limbah itu, ada wastafel itu perlu, dan harus dikunci. Ya, harus dikunci, takutnya kita tidak kunci, tidak rapi, itu nanti binatang dari luar akan datang, misalnya kucing atau anjing, yang nanti bisa mengacak-acak limbah kita itu, seperti itu. Lanjut. Nah, harus mudah dicapai untuk pengangkut limbah. Jadi kita limbahnya ini ditaruh di sini. Tapi nanti pada saat mau mengangkut oleh petugas yang mau membuang pemusnahan limbah itu dia harus ke sana ke sini, tidak seperti itu. Tapi harus benar, kalau bisa mobilnya itu bisa berhenti di depan tempat penyimpanan limbah itu ya. Jadi tidak dapat binatang-binatang juga tidak bisa masuk ke dalam seperti itu. Ada ventilasinya, ada lampunya, penerangannya gitu ya, tidak dekat dengan ruangan penyimpanan makanan atau instalasi gizi, tidak seperti itu. Kita di situ juga harus benar-benar melakukan pembersihannya, ada jadwalnya, APD-nya harus lengkap, ada wastafel tadi sudah, harus ada sarana cuci tangan yang lengkap, harus ada. Dan jangan lupa ada spill kit ya, karena kita pada saat pengangkutan itu mungkin ada tumpahan-tumpahan yang bisa mengakibatkan terjadi itu yang bisa mengakibatkan terjadi infeksius area sekitar penyimpanannya seperti itu. Next. Nah, biasanya ada 4 jenis area penyimpanan limbah ini ya yang biasanya kita lakukan atau tempatkan. Tempat sampahnya itu biasanya ada 4. Ya, yang pertama yaitu tempat sampah non-infeksius, infeksius, ya, benda tajam, B3 atau radioaktif, ataupun limbah-limbah dari farmasi seperti itu. Nah, limbah farmasi atau biasanya yang non-hazard, dia dapat disimpan di area limbah yang non-hazard. Jadi, limbah farmasi misalnya yang ampul-ampulan yang vitamin itu ya, yang tidak dia infeksius, itu bisa ya kita khususkan tempatnya mereka itu. Jadi ada juga yang dia tablet ataupun yang ini yang mungkin yang sudah expire itu bisa kita tempatkan sebelum kita musnahkan, mereka dikasih tempat khusus atau
ditempatkan di tempat khusus oleh atau mau diikat di plastik atau dikasih tempat yang warna apa kantongnya biasa seperti itu. Nah, kalau dia limbah infeksius biasanya disimpan sesuai karakteristiknya ya. Jadi kalau dia obat-obat ya atau antibiotik yang mungkin dia perlu ditaruhnya di mana ya. Ini yang mungkin yang obat-obat yang sudah expire ini kita lakukan seperti apa ya. Ini di limbahnya di mana, taruhnya di mana, bagaimana perlakuannya, ini juga harus kita perhatikan. Ini bagaimana kita melakukan pembersihan. Jadi setelah diangkut semua sampah atau limbah kita dari unit-unit itu, kita juga harus lakukan langsung pembersihan terhadap kontainer pengangkut kita. Jangan ditunggu sampai besok. Tidak seperti itu. Begitu selesai kita mengangkut, jadi 3 kali sehari dia diangkut, ya 3 kali tempatnya itu, trolinya itu atau kontainernya itu kita harus bersihkan setelah dipakai. Ya, nanti pembersihannya itu kita lakukan seperti biasa aja, manual dengan deterjen ya, dengan kita menggunakan APD, sarung tangan rumah tangga, pakai masker, seperti itu kita bersihkan. Dan kita juga harus membuat SPO-nya, karena itu semua pada saat kita melakukan ini, kita harus berdasarkan SPO ya. Jadi ada aturannya, ada SPO-nya yang kita buat setiap melakukan kegiatan seperti itu. Dan pembersihannya ini pun harus disosialisasikan kepada semua staf. Jadi seperti itu ya. Nah, ini dia teknologi pemeliharaan limbah ini atau pemusnahan atau perawatan limbah ini ya ada ya prosesnya, ada melalui thermal, ada melalui larutan kimia, ada melalui radiasi, ada biologi, atau ada bahkan mekanikal. Ini teknis-teknis bagaimana dia pengelolaan limbahnya seperti itu. Nah, yang pertama coba kita lihat yang treatmentnya itu atau yang steam ya. Misalnya ada yang modelnya steam ya. Jadi pengelolaan limbahnya itu berdasarkan steam dengan menggunakan steam. Contohnya dengan menggunakan autoclave ya. Atau ada juga yang disebut dengan integrate steam base. Nah, ini alat-alatnya. Ada dengan microwave, ada dengan dry heat ya. Ada dengan chemical atau ada dengan internal shredding waste. Nah, ini dia macam-macam. Ini dia pengelolaannya ini dilakukan ya di tempat pengelolaan limbah. Biasanya kalau kita dengan pihak ketiga, inseneratornya itu, pemusnahannya itu, nah ini kita lihat dia berdasarkan apa menggunakannya seperti itu. Nah, kesimpulannya, penata laksanaan limbah rumah sakit merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan untuk mencegah paparan kepada individu di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Limbah rumah sakit dan fasiankes meliputi limbah non-hazard, limbah infeksius atau hazard, benda tajam, dan limbah lainnya, kimia, farmasi, dan radiologi. Pemeliharaan atau perawatan limbah sesuai dengan karakteristik limbahnya. Jadi penanganan limbah itu harus berdasarkan karakteristik limbahnya. Terima kasih. Untuk limbah, ada yang mau kita diskusikan? Ya, terima kasih Ibu Linduati. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu yang mungkin bisa langsung ya saya bacakan. Yang pertama ini dari Bapak Arianto dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Apakah proses recapping masih diperlukan? Dan berapa jarak standar subkontainer dari lantai? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kalau recapping sudah tidak disarankan ya. Jadi tidak ada begitu selesai digunakan langsung dibuang bersama subnya semua siringnya dan needle-nya itu. Jadi tidak ada lagi istilah recapping. Nah, karena pada saat recapping banyak kita yang akan bisa terkena NSI tadi ya, nail stick injury. Nah, kalau untuk jarak kontainernya itu 15 sampai 30 cm dari lantai ya. Jadi dia tidak boleh ditaruh di lantai kontainer subkontainernya itu seperti itu. Baik, yang berikutnya Bu, dari Fitri, dari RSU William Booth Semarang, ini jika ada pasien yang sedang menstruasi itu dibuang di mana?
itu masuk infeksius atau non-infeksius? Mohon dijelaskan. Itu yang pertama. Ada satu-satu kali Ibu ya. Silakan Bu. Kalau untuk yang menstruasi, kalau di rumah sakit itu kita buang ke limbah infeksius ya. Kalau di rumah kita tidak buang ke infeksius karena kita kan akan cuci bersih. Tapi kalau memang pasiennya mau mencuci bersih ya kita taruh di plastik, kita buang ke non infeksius. Tapi kalau pasien tidak mencuci masih berdarah-darah, kita buang ke sampah infeksius seperti itu. Baik. Nah, kemudian Bu, masih dengan Bu Fitri nih, dia minta dijelaskan kembali tentang rantai infeksi dan kaitannya dengan segitiga epidemiologi terkait dengan adanya terkait dengan lingkungannya, Bu. Baik, kan kalau dia segitiga infeksi terkait lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini kan sangat berpengaruh sekali ya terhadap infeksi yang terjadi. Jadi di lingkungan kita itu memang banyak sekali infeksi kuman ya. Jadi kalau terkait dia ke rantai penularan infeksi ya tetap dia melalui dengan pintu itu. Ya, jadi kalau kita membuka pintu misalnya seperti di era Covid sekarang ini ya, kita limbah di lingkungan kita itu kalau kita menyentuh lingkungan, kita tidak melakukan kebersihan tangan, maka pintu yang terbuka tadi itu bisa masuk kuman. Jadi dari lingkungan itu melalui tangan kita bisa dia masuk menyebabkan infeksi terhadap tubuh kita seperti itu. Jadi kaitannya memang di lingkungan itu banyak sekali kuman, banyak sekali mikroorganisme. Kalau kita membuka area pintu seperti yang kemarin disebutkan oleh Bu Kosti, pintunya itu ada 3, yaitu mulut, mukosa mulut, hidung, mata, itu semua. Nah, itu bisa dia masuk mulai dari situ. Tapi dengan cara apa pintu itu kita buka? Ya, pertama tentu dengan yang satu tadi, kebersihan tangan kita. Kita megang lingkungan yang kotor, kita memegang mulut kita tanpa melakukan kebersihan tangan, itu bisa. Jadi seperti itu kaitannya. Baik, ya. Terima kasih. Nah, ya ada yang ketiga nih Bu, dari Bu Fitri juga, bagaimana penanganan untuk limbah darah, sisa transfusi atau darah yang tidak terpakai? Itu kalau dia yang tidak terpakai, itu limbahnya biasanya dibuang di penanganan limbah itu nanti kan dikembalikan kepada bank darah ya. Kalau limbah, kalau dia di ruangan kita, di ruangan perawatan sisanya, kalau sisanya itu biasanya dibuang ke Spulhok atau dibuang pembuangan yang nanti langsung dialirkan ke IPAL seperti itu. Dan kantongnya dibuang ke tempat sampah infeksius. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Ibu Fitri sudah jelas ya. Baik Ibu, ini yang ketiga dari Ibu Elvira, Rumah Sakit Tobelo, Bethesda Tobelo, ini dari Halmahera ini. Untuk botol infus kaca maupun obat dalam vial atau ampul, dan ampul itu masuk dalam kategori limbah apa? Kemudian bagaimana cara pembuangannya? Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, mungkin saya lanjut aja ya. Untuk limbah farmasi itu dibuang ke tempat yang bagaimana dan cara penanganan limbah farmasi itu bagaimana? Jadi ada 2. Silakan Bu Linduati. Iya, kalau limbah farmasi tadi kita udah jelaskan, dia dikasih tempat khusus. Nanti jadi limbahnya itu tetap dibuat khusus. Kalau limbah farmasi biasanya dia warna coklat ya, dia kantongnya itu nanti itu dikumpulkan semua, itu nanti tetap akan dilakukan pemusnahan. Jadi itu tetap disimpan di tempat penyimpanan terakhir limbah seperti itu. Jadi semua limbah farmasi itu dikumpulkan di satu tempat dan itu juga nanti akan dimusnahkan bersama-sama dengan limbah infeksius yang lainnya. Seperti itu penanganannya. Tadi Bu, terkait dengan botol infus kaca maupun ampul itu masuk kategori limbah apa Bu? Kalau kaca dan itu dia kan kalau dia kaca, kalau dia pecah, dia masuk ke kategori benda tajam. Tapi ampul yang pecah ya, dia itu masuk benda tajam. Tapi kalau dia masih utuh, misalnya bekas infus paracetamol atau antibiotik, itu sama dikumpulkan tadi ke limbah sampah yang farmasi tadi, yang akan nanti dihancurkan semua bersama-sama dengan limbah infeksius, dihancurkan di insenerator seperti itu. Baik, ya. Mudah-mudahan Bu Elvira sudah jelas ya. Oke, yang keempat ini Bu dari Ibu Margaret dari William Booth
Semarang, apabila ada petugas yang terpajan benda tajam, dikatakan ada konseling, siapakah dan bagaimanakah prosedur konselingnya? Dan didokumentasikan dalam bentuk apa? Oh, baik. Silakan, Bu. Kalau untuk konselingnya siapa, itu biasanya nanti ada pokjanya khusus atau kelompok kerjanya khusus, itu yang dibentuk timnya, itu disepakati oleh rumah sakit. Nah, kalau di kita itu konselingnya itu ada kita khusus orang konselingnya. Jadi kalau untuk pasien atau petugas yang terpajan itu biasanya nanti PPI dan K3 akan melakukan investigasi. Ya, setelah dilakukan investigasi dia akan diarahkan ke petugas untuk dilakukan konseling. Kalau di tempat kami biasanya yang melakukan konseling itu adalah petugas perawat yang bertugas di poliklinik HIV. Itu yang kami tugas untuk melakukan konseling. Baru nanti kita lakukan pemeriksaan hepatitis, pemeriksaan HIV pasien dan petugas ya. Jadi pasien dan petugas kita lakukan pemeriksaan. Nah, itu nanti didokumentasikan ada format khusus. Format khusus dari PPI ada, dari K3 ada, dari konseling juga ada. Itu nanti ada formatnya, format risiko pajanan seperti itu. Di situ ada kita buat formatnya. Baik, ya. Masih ada lagi nih Bu, dari Gemilang, Rumah Sakit Gria Waluya. Apakah diperbolehkan sampah infeksius dari sebuah klinik atau praktik mandiri itu dititipkan ke rumah sakit, di mana rumah sakit memiliki tempat penampungan sampah infeksius, yang nantinya sampah itu juga dari rumah sakit diambil oleh pihak ketiga? Boleh, Silakan, Bu. boleh sekali. Jadi dari klinik boleh menitipkan limbahnya ke rumah sakit. Nanti itu ada dengan ikatan kerjasama, itu harus ada dokumentasinya ada seperti legalnya harus ada, mereka kerjasama bahwa memang klinik ini menitipkan limbahnya ke rumah sakit ini, dan nanti pengelolaan limbahnya itu ya dikelola oleh pihak ketiga dari rumah sakit. Jadi si klinik yang berurusan dengan rumah sakit tersebut terkait limbahnya seperti itu. Banyak di Jakarta yang seperti itu, yang mereka nitip ke rumah sakit untuk pengelolaan limbahnya. Yang penting ada MOU-nya Bu ya, biar jelas nanti kalau ada apa-apa ya. Kalau ada apa-apa, iya betul. Ya. Kemudian Bu, ini lagi dari Ibu Kumawa Trisusanti dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Bagaimana pengelolaan limbah pasien home care seperti limbah NGT, kateter, jarum suntik, apakah boleh dibuang di tempat sampah rumah atau dibawa lagi ke rumah sakit untuk dikelola sesuai standar? Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Kita tidak boleh buang ya Bu, kita bawa, tetap kita harus bawa dan dikelola dengan baik dan benar. Kalau dia limbah infeksius yang harus dihancurkan, itu kita taruh, kita bawa di plastik kuning dan diikat dengan rapi, jangan sampai tercecer seperti itu. Jadi misalnya NTG-nya atau siringnya itu yang tidak terkontaminasi, tapi dia harus dibuang di non-infeksius, tidak boleh kita bawa juga ke rumah sakit, kita buang di sana. Jangan dibuang di rumah, dan itu bukan sampah rumah tangga seperti itu. Ya, jadi tetap harus dibawa ke rumah sakit biar mengikuti standar ya Bu ya. Iya. Baik Bu, ini masih ada lagi dari Sabar Andajani, Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penanganan sampah misalnya untuk tisu, masker pada pasien COVID yang menjalani karantina mandiri di rumah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk limbah darah transfusi yang tidak terpakai, bagaimana penanganannya? Apakah perlu dibuang dulu darahnya atau langsung sekalian tempatnya tanpa dibuka tempatnya? Silakan. Baik. Kalau untuk pasien-pasien COVID yang di rumah, ya seperti itu, ya, harus tetap dibuang di sampah infeksius, itu harus dikelola dengan baik dan benar tisu-tisunya, karena itu semua kita sudah anggap infeksius ya, pasien-pasien COVID itu. Mungkin nanti jadi, karena kalau kita yang isolasi mandiri juga kan menjadi tanggung jawab oleh dinas kesehatan atau puskesmas setempat. Jadi mungkin nanti limbahnya kita bisa dikelola dengan mereka atau mungkin dititip ke rumah sakit seperti itu. Tidak boleh kita buang di sampah rumah tangga seperti itu. Nah, kalau untuk yang darah
yang masih sisa biasanya kita kembalikan kepada bank darah ya, bank darah karena memang tidak dipakai kalau dia masih utuh. Bisa langsung dibuang ya, tapi kalau kita langsung buang sendiri pasti cost untuk limbah berat akan seperti itu, dia akan nanti biayanya akan tinggi karena timbangan oleh limbah kita itu akan tinggi sekali ya. Tapi ada beberapa juga yang digunting dulu, dibuang di spool hog, baru dialirkan ke IPAL. Nah, silahkan itu bisa dibuat kebijakannya dan dibuat SPO-nya bersama-sama dengan Kesling seperti itu. Ya, baik. Ini masih ada 3 pertanyaan, Bu. Waktu kita sudah tinggal sedikit. Oke, saya lanjutkan. Winarti dari Rumah Sakit Pantiwaluyo Purworejo. Kalau limbah bekas makanan atau bungkus makanan yang habis dimakan sama penderita penyakit menular, sebaiknya dibuang di limbah yang mana? Kalau dia infeksius, dari isolasi, dari ruang COVID, itu semua dianggap infeksius. Baik itu sisa makanannya, baik itu bungkus makanannya, itu kita buang di sampai infeksius, bungkus-bungkus makanannya itu dibuang di sana, diperlakukan dia infeksius seperti itu. Kalau dia memang penyakit infeksius. Baik. Nah ini Bu dari Ibu Margaret, Rumah Sakit William Booth Semarang. Sebaiknya petugas yang mengelola limbah atau mengambil limbah dari ruang-ruang sebaiknya menggunakan pakaian yang sama atau harus ganti pakaian setelah melakukan pengambilan limbah. Sedangkan yang terjadi setelah ambil limbah pasti melakukan pekerjaan lain. Baik, jadi kalau kita untuk pengangkut limbah itu kita kasih petugas ya khusus yang sudah dilatih. Jadi dia nanti mengangkut limbah itu semua, setelah dia angkut semua limbah tiap-tiap ruangan, baru dia akan ganti bajunya. Jadi dia punya seragam sendiri untuk pengangkut limbah itu, ya, yang dari ruangan-ruangan itu dia punya baju sendiri. Nah, setelah dia selesai mengangkut limbah itu mau bekerja lagi, dia menggunakan baju kerja yang biasa, bukan yang pengangkut limbahnya itu, seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir nih Bu, dari Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon, Ibu Yenita, bagaimana dengan pengelolaan limbah organik pasien COVID-19? Limbah organik pasien COVID, nah ya. pasien COVID semua tetap dia pasien COVID, jadi dia udah terinfeksi, semua limbahnya tetap kita anggap menjadi limbah infeksius seperti itu. Oke. Ya, saya pikir sangat jelas sekali Ibu memberikan klarifikasi dari semua pertanyaan Bapak Ibu peserta. Semoga mereka sudah bisa puas dengan jawaban ini.